Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Raden Unboxing di channel Kausar. Hari ini sesuai janji saya pada waktu itu, kita akan membahas bagian kedua tentang merakit lemari yang waktu itu kita beli. Nah, lemarinya itu sudah dibuka kan, sudah di-unboxing di video yang pertama itu. Yang ini nih. Nah, sekarang videonya adalah tentang bagaimana saya merakit lemarinya itu. Nanti saya akan dibantu oleh satu orang, satu makhluk ini. Saya juga bingung nyebutnya apa. Berhelm yang akan menjadi asisten saya dalam membangun lemari. Nanti ada juga si Simba, Minty, sama Neger ikut ngebantu atau ngerecokin atau malah nonton. Nanti bisa dilihat kerjaan itu kucing-kucingnya cuma mondar-mandir doang sambil ngorek-ngorek styrofoam. Nah, sebelum dimulai, waktu itu kan saya pernah bilang ya, kalau bikin lemarinya pas di bagian pertama tuh bakal butuh waktu sekitar 45 menit. Nah, sekarang mari kita buktikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merakit lemari ini. Ini saya mulainya tuh habis sholat asar. Kira-kira udah agak redup sih, makanya itu agak slow-slow dikit gitu di lantai. Makanya itu tuh pakai payung supaya enggak serap atau silau. Nah, sekarang mari kita lihat proses perakitannya dari awal sampai akhir. Maaf ya, suaranya agak-agak serak-serak gitu. Nah, soalnya tadi ada sedikit gangguan lah di pita suara. Nah, kalau gitu, mari kita mulai perakitannya. Let's go! Jadi teman-teman, setelah kami buka dan unboxing si paketnya, ternyata paletnya masih saling menumpuk. Jadi paletnya itu kami pisah-pisahkan dulu supaya nanti gampang dalam penyusunannya. Kemudian murnya kami wadahi dalam 4 mangkok. Jadi kami gampang nanti kalau mengambil dan menggunakannya. Nah, sekarang saya dan adik saya ini sedang memasang dinding lemari bagian kiri atau kanan lah. Kalau misalkan dari depan ya kanan, kalau dari belakang ya kiri lah gitu. Nah, ini kita masang murnya dulu ya, bagian kiri sama kanannya. Udah gitu, kita masang yang sebelah kiri sama kanannya lagi, atau kalau yang tadi masangnya kiri berarti yang sekarang yang kanan. Nah, ini murnya dipasang aja begitu. Nanti tuh kayak ada kaitnya gitu di si murnya itu. Nah, sekarang ini yang lagi dipasang adalah bagian alas dari si lemari. Sama di sini juga ada mur sama kayak kaitannya gitu juga. Murnya khusus gitu. Jadi nanti begitu diputar dia langsung kunci. Ada pasangannya gitu, kayak cantelan begitu. Nah, yang putih tadi itu buat dudukan baju di bagian dalam lemari. Itu ada sekitar 2 papan. Nah, saya hampir lupa. Nah, sekarang kita susun ya dinding bagian samping dengan tatakannya atau dengan si wadah bajunya. Nah, yang di atas itu yang panjang itu untuk membuat si lemari menjadi lebih kokoh. Nah, terus kita satukan dinding kiri dan dinding kanannya. Kemudian tidak lupa bagian bawahnya itu kita pasang penguat untuk dipasang di tengahnya supaya kaki-kakinya itu lebih kokoh. Setelah itu, kita pasang kaki-kaki yang berwarna hitam yang dari plastik. Gunanya supaya lemarinya itu mudah untuk digeser dan ada ruang di bawahnya. Jadi, tidak semua bagian lemari itu nempel ke lantai. Jadi ada kayak sepatunya gitu loh. Nah, sekarang kami memasang bagian atap dari si lemari. Geser dulu ya ke atas lemarinya. Nah, itu di atap dipasang, terus kita kunci. Setelah itu, kita pasang dinding bagian belakang. Susah ternyata kalau sambil berdiri harus tiduran. Nah, ini kita paku menggunakan paku yang kecil. Dipukul pakai palu ya, jangan pakai tangan. Nanti sakit. Nah, ini pakunya tuh ada banyak kecil-kecil. Kita paku di pinggir-pinggirnya supaya si penutup lemari bagian belakang itu menjadi kencang dan kokoh. Nah, nanti kalau sudah kencang dan kokoh, kita berdiriin lagi ya. Kita mau paku bagian kayak punggungnya gitu, yang di bagian penyangga baju yang di tengah. Nah, itu fungsinya supaya dia nggak goyang-goyang.
Tuh, tadi si Miti lewat tuh. Nah, sekarang kita memasuki waktu maghrib. Harap diingat ya, ini waktu maghrib pada saat sedang dilakukan pengereman. Perekaman. Kok pengereman? Emang lagi nyetir mobil apa? Nah, waktu maghribnya ini bisa hampir sekitar 30 menit. Nah, buat teman-teman yang lagi bikin, kalau misalkan masuk waktu sholat ini, kalau yang nggak sholat ya tidur-tiduran aja. Menjadi kaum rebahan, goler-goler, nonton YouTube. Nah, tuh tadi siapa yang lewat tuh? Nah, terus ngapain tuh? Nyari-nyari video sambil nyari-nyari inspirasi gitu di YouTube. Bisa masak, bisa ngerakit-rakit, bisa jalan-jalan. Siapa tahu pas ada duit, kita bisa jalan-jalan. Entah kemana lah. Yang penting bisa jadi konten YouTube. Nah, tuh ada lagi yang lewat siapa tuh? Banyak penampakan emang di video ini. Penampakan kucing numpang lewat. Nah, waktu istirahatnya sudah selesai. Sekarang mari kita lanjut melakukan pemasangan lagi. Nah, ini kita paku lagi ya, pakai yang paku kecil tadi di bagian belakangnya, supaya tutup lemari belakang itu jadi kokoh. Nah, sekarang kita mau masang mur di pintu lemari. Kita pasang dulu ya si engselnya untuk bagian atas, tengah, sama bawah. Terus jangan lupa juga dipasang kuncinya. Ini bagian pintu yang ada lubang kuncinya. Jangan lupa juga dipasang handle-nya ya. Karena kan nanti kalau nggak ada handle, susah buka pintunya. Nah, kalau sudah beres, pasang yang satu lagi. Engsel di atas, di bawah, sama yang di tengah. Buat pintu yang satunya lagi. Perlu jadi catatan bahwa si engselnya ini ternyata bisa disetel. Jadi kalau pintunya tuh miring, itu bisa kita setel. Tinggal dikencangin atau dikendorin murnya. Nanti pintunya bisa goyang-goyang lah, biar tingginya sama. Nah, sekarang kita coba pasang si pintunya. Nah, ini butuh berdua ya. Susah kalau sendiri. Soalnya harus ada yang megangin pintu. Nah, ini dipasang dulu pintunya supaya pas. Begitu pas, baru kita setel dari mur yang di engsel. Nah, sekarang pintu yang satunya lagi. Kita pasang juga. Terus, jangan lupa ya, diatur pintunya. Supaya bisa bisa pas gitu pas tutupnya. Jadi nggak ada ruang buat cicak masuk atau rawat lancah atau apa gitu yang masuk. Kan kalau ada yang masuk nanti nggak enak bajunya, jadi banyak laba-labanya. Serang laba-laba kayak film-film Dracula gitu. Padahal kan kita pengen bajunya rapi. Nah, teman-teman, ini hasil akhir jadi lemarinya. Begitu selesai dirakit. Ini dari tampak depan ya. Kalau dari tampak sampingnya seperti ini nih, yang di pojok kiri atas. Nah, ini bisa muat baju yang cukup banyak. Ini baju adik saya kan numpuk tuh banyak semuanya di meja. Nah, ini masuk semua ternyata. Tadinya kita kira ini lemari kecil. Ternyata cukup besar juga loh. Nah, mudah-mudahan video kali ini dapat menginspirasi teman-teman untuk merakit sendiri barang atau lemari bongkar pasang yang dibeli di toko. Jangan ngandelin tugas dari toko aja. Kalau emang bisa ngerakit sendiri, buktikan dengan tenaga pikiran yang kreatif. Nah, oh iya, di awal kan saya bilang kalau di petunjuknya bakal selesai dalam waktu kira-kira 45 menit ya ngerakit lemarinya. Ternyata ini selesainya lebih dari 45 menit. Kira-kira plus istirahat sholat maghrib selesainya sekitar 4,5 jam. Wow. Ya, sama-sama ada angka 4 sama 5-nya juga sih. Cuman bukan 45 menit juga. Jadinya 4,5 jam. Itu udah sama istirahat sholat maghrib. Waduh, gimana kalau bikinnya sendiri? Bisa lebih lama lagi. Nah, cukup sampai di sini ya video dari Raten Unboxing. Nanti kalau ada video lagi yang menarik, akan saya rekam lagi. Nah, sampai jumpa lagi ya di video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.